Makanya Pak, ya, Ibu, jangan sembarangan kita bawa hadis Pak sekarang ini. Hati-hati. Sebab kalau kita berdusta atas nama Rasulullah, maka Rasulullah mengancam kita dengan api neraka. Rasul bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka, Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kita sudah yakin akan kesahihan hadis ini, sudah kita tanyakan kepada para ahlinya, silahkan diamalkan. Tapi kalau kita belum yakin nih hadis sahih apa dhaif ya, lemah apa enggak ya, maka jangan dulu diamalkan sampai kita tanya dulu supaya kita tidak termasuk orang-orang yang terkena ancaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sekali lagi tidak semua hadis sampai kepada kita ternyata hadis itu sahih, tidak Pak. Tapi banyak ternyata hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang palsu bertebaran di antara kita. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini sedikit Bapak ya yang harus kita pahami ya, bahwa ternyata hadis itu tidak semuanya apa? Sahih. Kemudian Pak, hadisnya terkadang sahih hadisnya. Tapi sayang pemahamannya yang tidak benar. Ini juga yang kita khawatirkan Pak. Makanya para ulama terdahulu menjaga hadis itu bukan dari sisi periwayatan saja, tapi juga dari sisi pemahaman. Ya. Lalu datang orang-orang di zaman ini menafsirkan hadis seenaknya saja. Ada sebuah kelompok Pak yang mewajibkan kita harus baiat kepada imamnya. Bahkan dia mengatakan kalau kita tidak baiat kepada imamnya, kita ini mati kafir katanya. Rupanya mereka bawakan hadis. Apa hadisnya? Man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia wafat dalam keadaan tidak berbaiat, maka meninggalnya dalam keadaan mati bangkai jahiliyah. Artinya kata mereka matinya kafir. Akhirnya apa? Kita yang tidak berbaiat kepada imamnya dianggap najis sama dia. Kenapa? Katanya kita orang kafir, kita tidak baiat sama dia. Ada Pak, di Jawa banyak, di Lampung banyak, di beberapa daerah banyak. Kalau di sini saya nggak tahu. Di sini nggak ada kayaknya ya. Ada juga. Berdalil dengan hadis itu. Hadisnya sahih Pak, tapi pemahaman yang tidak benar. Kenapa? Karena tidak demikian yang dipahami oleh para ulama. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh muridnya Al-Muhanna tentang hadis man mata walaysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya imam, tidak berbaiat kepada imam, maka ia mati bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadri mal imam? Kamu tahu tidak siapa itu imam? Siapa itu imam yang harus dibaiat? Huwa an yaqula kullu muslim hada imam, yaitu setiap muslim mengatakan ini imam. Ya, itulah baru imam yang berhak dibaiat. Coba Bapak tanya setiap muslim yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, siapa pemimpin Indonesia? Itulah imam. Adapun kemudian pemimpin buat kelompok-kelompok tertentu, itu bukan imam yang berhak untuk dibaiat. Justru itu memecah belah kaum muslimin, Pak. Sudah begitu mereka tafsirkan mati bangkai jahiliyah itu dengan pemahaman aneh. Katanya maksudnya mati bangkai jahiliyah itu artinya katanya mati kafir. Padahal para ulama tidak ada satupun mengatakan demikian. Para ulama hanya mengatakan bahwa ia mati di atas perangai jahiliyah. Artinya ia telah melakukan dosa besar. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama Islam. Ya. Karena tidak harus Pak seseorang disifati mati di atas kejahiliyah itu dianggap sebagai kafir. Buktinya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu itu orang yang pada dirimu ada perangai jahiliyah. Ternyata Rasulullah tidak mengkafirkan. Iya.
Nah ini Pak, terkadang ada orang bawa-bawa hadis Nabi SAW. Nah hadisnya sahih, tapi sayang pemahamannya yang tidak sahih. Makanya di sini kita penting Pak, di dalam menafsirkan hadis pun harus merujuk para ulama hadis. Ya. Bukankah ulama banyak sekali dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, imam yang 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, kemudian dari zaman ke zaman. Cuman sayang Pak, bukunya nggak pernah kita baca, itu dia. Ya. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu punya di rumah buku Sahih Bukhari dan Muslim? Nggak punya kan? Ya, syarahnya yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, baru-baru tahu Ustaz. Ya. Makanya penting kita merujuk para ulama, terutama ulama-ulama terdahulu yang sangat dalam keilmuan mereka terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa Pak Ibu? Supaya tidak sesat pemahaman kita. Jadi ini Bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi kalau kita mau mengambil hadis pun ternyata hadis itu harus disyaratkan padanya hadis yang sahih. Apa sih hadis yang sahih? Hadis yang sahih itu kalau memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga, kalau diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, yang menguasai, yang hafalannya kuat, ya. Yang keempat yaitu yang tidak syadz, apa itu? Tidak menyelisih periwayatan ya perawi lain yang lebih thiqah. Yang kelima yaitu tidak ada padanya penyakit ya yang bisa merusak kesahihan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perinciannya bukan di sini tentu Pak. Itu di dalam kitab-kitab ilmu mustalah hadis ya, ilmu hadis. Bapak sekalian, kalau hadis itu telah sahih dan pemahamannya juga sudah sahih, maka kewajiban kita tidak boleh Pak mendahulukan perkataan siapapun di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, tidak boleh kita mendahulukan perkataan kiai atau ulama di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Pak, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah pernah di dalam majelisnya menjelaskan hadis tentang keharusan untuk haji tamattu. Beliau membawakan dalil dari Rasulullah SAW, di antaranya hadis la istaqbaltu min amri mastadbartu ya walamma suqtul hadya wala ja'altu umrah. Nah, Ibnu Abbas berdalil dengan beberapa hadis tersebut untuk apa? Ya, untuk menguatkan bahwasannya yang harus dilakukan itu adalah haji tamattu. Rupanya Pak, dihadirin ada yang berkata, "Wahai Ibnu Abbas seorang sahabat ya. Wahai Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar mereka lebih memilih haji ifrad." Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Hampir-hampir akan turun kepada kalian batu dari langit. Ya, aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah, lantas kalian malah menyampaikan kepada perkataan Abu Bakar dan Umar. Apakah kalian menganggap bahwa perkataan Abu Bakar dan Umar di atas sabda Rasulullah? Bahkan ya Bapak dan Ibu sekalian, yang setuju dengan pendapat Abdullah bin Abbas adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pun juga setuju dengan pendapat Ibnu Abbas. Ketika dikatakan kepada Abdullah bin Umar, "Hai Ibnu Umar, bukankah bapakmu Umar lebih memilih haji ifrad?" Apa kata Abdullah bin Umar? "Apakah Rasulullah yang harus didahulukan pendapatnya atau bapakku?" Begini Pak seharusnya Pak dalam beragama itu Pak. Kita ini terkadang Pak yang lebih mendahulukan perkataan kiai atau siapa daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi. Bukannya kita tidak menghormati ulama, kita hormati ulama, tapi kan ulama keilmuannya juga ya berbeda-beda. Ya, terkadang satu ulama di sini belum sampai padanya hadis, sementara ulama yang ini sudah sampai padanya apa?
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa di antara Bapak dan Ibu-ibu yang tahu nama asli Imam Syafi'i itu siapa? Hah? Nama asli Imam Syafi'i siapa, Pak? Nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ini ya termasuk dari Banu Hashim. Banunya ya kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau itu punya kemuliaan keturunan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, Pak, selalu menekatkan kepada kita untuk hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya, Pak. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat law sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqauli ahad. Kaum muslimin semua bersepakat kaum muslimin bahwa kalau sudah jelas kepada kita hadis, tidak boleh kita tinggalkan hadis itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang manusia. Tidak boleh, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Imam Syafi'i juga berkata, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul fal qaulu ma qalahu rasul fala tuqalliduni. Kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, hendaklah yang kalian ambil sabda Rasulullah dan buang pendapatku jauh-jauh. Siapa yang mengatakan itu, Pak? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ternyata, Pak, diamalkan oleh muridnya. Siapa yang muridnya Imam Syafi'i yang paling hebat? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i rahimahullah. Ternyata Imam Ahmad banyak menyelisih Imam Syafi'i karena apa? Karena beliau melihat adanya dalil yang lebih kuat. Makanya Imam Ahmad mazhabnya tersendiri tidak. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu siapa? Mengikuti pendapat siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu murid siapa? Muridnya Imam Syafi'i, tapi kok muridnya malah menyelisih pendapat gurunya? Karena Imam Ahmad mengikuti perintah Imam Syafi'i, jangan taklid kepada gurunya, tapi taklidnya, hak taklid atau ngikut itu harus kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya para ulama-ulama pentolan madhab senantiasa mereka mengikuti perkataan Imam Syafi'i. Ini dia Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi rahimahullah? Masyhur beliau, termasuk ya, termasuk pemuka madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau ternyata banyak menyelisih madhab Syafi'i. Di antaranya tentang masalah hukum memakan daging unta. Beliau tidak setuju dengan madhab Syafi'i. Padahal beliau termasuk pemuka madhab Syafi'i. Kenapa, Pak? Karena beliau melaksanakan perintah Imam Syafi'i agar fanatik kepada Allah dan Rasulnya saja, bukan kepada siapapun juga. Makanya Bapak sekalian, kalau ternyata Pak, kiai kita ataupun adat istiadat kita bertabrakan dengan Allah dan Rasulnya, jangan dahulukan adat, Pak, dahulukan syariat. Iya. Terkadang masyarakat di Indonesia ini tak sudi kalau adatnya dirubah. Kalau ternyata tidak sesuai dengan syariat. Bahkan dipegangnya kuat-kuat adat itu, tak mau ia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu apa bedanya dengan kaum musyrikin di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata apa? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami, adat istiadat kami.
Lalu Allah berfirman, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun ternyata bapak-bapak kamu itu tidak masuk di akal dan tidak mendapatkan hidayah, tetap kalian ikuti juga. Ya, terkadang kan di masyarakat kita itu Pak ya, berpegang kepada adatnya luar biasa Pak. Keyakinan-keyakinan di masyarakat yang tidak berdasarkan kepada dalil pun banyak sekali Pak, berupa khurafat, berupa tahayul gitu kan. Waktu istri saya masih hamil ya, waktu sedang hamil, kebetulan dia pakai anduk, kemudian dibelitkannya di leher. Rupanya ada orang tua di desa berkata, nak jangan itu kalau lagi hamil ya, jangan suka ngebelitin anduk di leher. Kenapa mak? Itu nanti ya bayinya bakalan kebelit ulat tali pusat katanya. Masya Allah mak, apa hubungannya mak? Enggak, ini keyakinan karuhun kita. Orang Sunda itu karuhun itu orang-orang terdahulu. Ya, orang terdahulu kita itu sudah lebih banyak makan garam, nak. Iya, saking kebanyakannya jadi asin, Pak. Iya. Mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Tidak ada, Pak. Tidak ada sama sekali. Keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh bapak-bapak kita, nenek moyang kita, terkadang bahkan kebanyakannya tidak masuk di akal dan tidak sesuai dengan dalil. Tidak sesuai dengan dalil. Di sini masih ada tidak Pak kepercayaan hari-hari sial? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kalau di Jawa masih kuat Pak. Ya. Di desa, kalau di sini namanya nagari kali ya. Kalau di sana desa. Kalau di desa tetangga saya itu mereka masih punya keyakinan bahwa tidak boleh beraktivitas di hari Selasa. Katanya orang yang beraktivitas di hari Selasa itu bisa membuat sial. Ya, waktu itu beberapa teman saya mau mancing ngambil ikan di kolam, kebetulan itu kolam punya kami kan gitu. Rupanya kepala desanya datang situ. Maaf adik-adik, tolong hormati ya keyakinan kami. Apa itu Pak? Menurut kami hari Selasa itu nggak boleh beraktivitas, nanti sial. Loh, kami biasa-biasa saja hari Selasa nggak pernah sial Pak. Ya. Tapi ya begitu Pak, terkadang lebih mendahulukan adat daripada mengikuti syariat. Sekarang kita ini ngikutin siapa sih? Mengikutin syariat Allah dan Rasulnya atau nenek moyang kita Pak? Yang terkadang nenek moyang kita mungkin asalnya orang Hindu Pak. Kan Indonesia asalnya Hindu kan, kemudian Islam tersebar dan alhamdulillah kemudian banyak kaum muslimah masuk Islam, tapi terkadang adat Hindunya masih ada Pak, diambil ya di tengah-tengah masyarakat kita. Iya. Terutama di Jawa Pak. Kalau di Sumatera tampaknya saya lihat tidak terlalu kental, apalagi di Sumatera Barat ini terkenal dengan perjuangan Imam Bonjolnya. Dan Imam Bonjol ini sangat kuat berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini Pak, dulukan hadis Nabi di atas perkataan siapapun juga. Allah dan Rasulnya lebih kita dahulukan daripada siapapun juga. Ini yang menjadi keyakinan kita. Dan ini yang menjadi keyakinan para imam, para sahabat, para tabi'in dan para ulama setelahnya dari zaman ke zaman. Selama itu hadis sahih, maka itu adalah madhab yang harus dipegang. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Asad bin Sa'ad, di mana ya Sa'id bin Asad. Sa'id bin Asad ini berkata kepada Imam Syafi'i, bertanya, "Wahai Imam, bagaimana pendapat kamu tentang hadis bahwa nanti pada hari kiamat penduduk surga akan melihat Allah?" Bagaimana pendapatmu, hai Imam, tentang hadis yang menyebutkan bahwa penduduk surga nanti akan melihat siapa? Allah. Apa kata Imam Syafi'i Pak? Ya Ibn Asad,
wahai anaknya Asad, iqdi ilai hayitu aw mittu anna kull hadithin yasihhu fa inni aqulu bihi wa illam yablugni. Kata Imam Syafi'i, hai Ibnu Asad, nisbatkan kepada saya, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal dunia, bahwa kalau ada hadis sudah sahih, itulah pendapat saya walaupun belum sampai kepada saya. Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah sampai berkata demikian. Nisbatkan kepada saya baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal, kalau ada hadis yang sahih, tolong nisbatkan itu pendapat saya walaupun hadis itu belum sampai kepada saya. Makanya Imam Syafi'i juga berkata, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi, apabila hadis telah sahih maka itu adalah madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Itu madhabku. Coba Bapak sekalian, kita periksa Pak dalam kehidupan kita, adakah keyakinan kita yang selama ini ternyata tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah hanya sebatas adat istiadat, keyakinan bapak-bapak kita dan nenek moyang kita? Adakah ibadah kita, tata cara ibadah kita yang ternyata tidak pernah didasarkan hadis yang sahih, bahkan mungkin hanya berdasarkan hadis-hadis yang lemah? Saya berikan contoh mungkin, ya, jangan terkejut. Di Indonesia ini Pak, ya, sering kalau orang sholat itu pasti biasanya suka melafadzkan niat. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allah. Di dalam kitab madhab, ya, yang terakhir dikatakan ketika mengucapkan Allah disunahkan juga niat lagi Pak. Ya, sampai saya melihat ada orang yang nggak jadi Pak, Allah nggak jadi, diangkat lagi Allah nggak jadi lagi. Susah sekali semua sholat itu, masya Allah. Ya. Apa ada di zaman Rasulullah SAW seperti itu? Ternyata Pak, melafadzkan niat itu yang pertama kali mensunahkannya salah seorang ulama madhab Syafi'i yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu dikarenakan ia memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Pada waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas tentang masalah niat haji. Kata Imam Syafi'i, ya, ketika beliau membahas tentang niat haji, beliau berkata, walaisat kas-shalah, tidak sama dengan salat. Fa innaha la budda minan nutqi, karena salat itu harus diucapkan. Nah, Abu Abdullah Zubairi memahami yang dimaksud dengan mengucapkan di sini, mengucapkan niat. Ternyata Pak dibantah oleh ulama Syafi'iyah yang lainnya seperti Imam Nawawi, Asy-Syairazi, Ar-Rafi'i, tidak setuju dengan Abu Abdullah Zubairi. Ya. Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab, beliau berkata, wa ba'du ashabina man yara bistihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bisyai' wa li'anna an-niyyah mahalluha al-qalbu, kata beliau. Dan sebagian ashab kami dari mazhab Syafi'i ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat. Ada yang berpendapat disunahkan melafadzkan niat, walaisa bisyai, kata beliau, dan itu pendapat yang tidak ada apa-apanya. Wali anna niyah mahalluhal qalbu, dan juga dikarenakan niat itu tempatnya di dalam hati. Kemudian Imam Nawawi ketika mensyarah perkataan Asy-Syairazi, beliau berkata, wa man sya'ul ghalat. Ya, munculnya kesalahan ini adalah dari seorang yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Ketika memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ya. Kemudian beliau membawakannya, lalu beliau berkata, wa hadza ghalatun ala qailih. Ini pemahaman yang salah. Wa inna ma arada Syafi'i. Sebetulnya yang diinginkan Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, tapi yang diinginkan Imam Syafi'i adalah mengucapkan takbiratul ihram. Imam Rafi'i pun demikian membantah Abu Abdullah Az-Zubairi. Namun sebagian ulama Syafi'iyah belakangan,
yang kemudian bukunya menjadi rujukan hampir pesantren di Indonesia, membela perkataan pendapat Abu Abdillah Az-Zubairi seperti dalam kitab Fathul Mu'in dengan syarahnya I'anatul Talibin, demikian pula Safinatun Najah, ya, Fathul Qarib, dan beberapa kitab-kitab ya, dari kalangan mazhab Syafi'i yang belakangan, sehingga akhirnya dianggap di Indonesia ini seakan-akan melafadzkan niat itu sebagai sebuah kewajiban, Pak. Bahkan kalau nggak mau melafadzkan mungkin dianggap ya apa, sholatnya nggak sah. Padahal kalau kita kritisi, Pak, ternyata mentoknya sampai Abu Abdillah Az-Zubairi, sampai Imam Syafi'i sendiri tidak setuju, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim, ya. Bahkan kalau kita sampai ke Rasulullah pun tidak pernah mengucapkan sama sekali lafaznya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melihat ada orang yang sholat cepat sekali. Setelah sholat dia datang ke Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, waalaikumsalam. Irji' fa sholli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Kemudian ia pun sholat lagi dengan cepatnya, Pak. Setelah selesai sholat datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, pergi kamu, belum sah sholat kamu. Sholat lagi sampai 3 kali, Pak. Setelah itu baru kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak bisa kecuali ini, tolong ajarkan saya. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila shalah fatawadda, ya thumma istaqbilal qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, berwudulah, kemudian menghadaplah kiblat, lalu takbirlah. Rasulullah tidak katakan lafazkan nih, Rasulullah mengatakan, ya hendaklah kamu menghadap kiblat lalu bertakbir. Ya. Nah ini Bapak sekalian, oleh karena itu sekarang Bapak berkata, tapi kan ini sudah kita dapati di zaman bapak-bapak kita dulu. Ya, kita katakan bapaknya mentok sampai mana, Pak? Kemudian bukankah dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perselisihan dalam masalah ini? Sebagian banyak ulama mazhab Syafi'i tidak setuju terhadap pemahaman Abu Abdillah Az-Zubairi. Sekarang kalau ulama berbeda pendapat, yang menjadi rujukan kita apa? Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada apa? Kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah beginilah Bapak sekalian seharusnya kita di dalam beragama, Pak. Ya, jangan hanya sebatas membeo saja. Jangan, Pak. Harus kita bahas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita betul-betul beramal tuh sesuai dengan dalil, Pak. Iya. Nah ini Bapak sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita beragama, dalam ibadah kita, akidah kita, muamalah kita, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, dan kita buka tanya jawab.